Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mulai materi pada pagi hari ini. Coba sambil kita ingat-ingat kembali untuk materi kita pada minggu sebelumnya. Masih ingat apa tidak? Yaitu tentang gaya belajar. Dan kemarin sudah bisa menentukan gaya belajar masing-masing ya. Sudah, Bu. Iya, Bu. Masih ingat tidak? Sudah. Nggih, Bu, sudah. Saya lebih mudah dengan membaca. Baiklah, nanti untuk materi hari ini kita ingat-ingat atau kalian kemarin sudah menyimak video atau PowerPoint-nya yang sudah Ibu share. Nanti Ibu tayangkan lagi. Jadi materinya yaitu adalah manajemen waktu belajar di masa pandemi COVID-19. Ya, pada intinya tujuan pada hari ini materi yang Ibu berikan manajemen waktu belajar itu adalah agar nanti kalian bisa mengatur, bisa memprioritaskan kegiatan belajar kalian pada saat pandemi seperti ini. Karena ini sering daring, ya. Jadi kalian kan mungkin kadang mengeluh tuh. Kemarin juga dari hasil surveinya Ibu, kalian itu banyak yang mengeluh, tidak bisa mengatur waktu, pusing, tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu ya, tugasnya numpuk. Kemudian karena daring, kebanyakan pengennya pegang HP terus bermain HP. Nah, itu nanti perlu kita atur agar kegiatan kalian itu terprogram dengan baik, agar tidak pusing. Nah, sebelumnya ini ada video ini kenyataan di lapangan, jadi nanti kalian bisa mengamati. Ini juga berdasarkan hasil angket kemarin yang saya bagikan, dan yang sudah kalian isi bahwa di sekolah kita itu banyak sekali peserta didik yang tidak bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Sekarang videonya saya share dulu, nanti kamu amati ya. Ya, sudah melihat video itu ya?
Dan kemarin sudah saya share. Tadi Ibu saya tampilkan lagi biar kalian nanti bisa di sini mengingat-ingat kemudian bisa memahami. Coba pada video tadi itu kenyataan yang ada di sekolah kita. Jadi banyak di antara kalian yang tidak bisa mengatur atau memanage waktu belajar dengan baik. Kemudian di situ ada contoh-contoh animasinya, kemudian faktor internal, faktor eksternal. Kira-kira siapa di antara kalian yang seperti itu? Ayo. Ayo, ada yang nunduk tuh. Senyum-senyum sendiri. Siapa yang suka bermain game? Terus siapa yang suka medsosan tuh, TikTokan tuh, yang putri-putri ya? Dan luar main Siapa game yang dulu. putrinya? Iya, main Mbak HP. Septi suka TikTokan, Bu. Iya, boleh, tidak dilarang Chatting untuk ceweknya nge-game itu, atau Bu. setting, tidak dilarang, tapi perlu diatur waktunya. Apa perlu ditingkatkan bermain gamenya biar lebih lama? Tidak ya, tentunya ya. Jadi Cepu lah. biar semuanya berjalan dengan baik, kamu bisa nge-game, bisa belajarnya, terutama belajarnya, waktu belajarnya tidak tersita dengan ya istilahnya tidak terganggu. Nah, makanya perlu sekali untuk mengatur waktu belajar dengan baik. Nah, nanti Ibu akan menyampaikan materi lewat presentasi atau PowerPoint. Bisa terlihat tidak? Terlihat, Bu. Bisa, Bu. Oh iya, baik. Kalau bisa berarti saya play saja biar lebih tampilannya besar. Nah, baik. Kenapa di sini kita mempelajari materi manajemen waktu belajar pada masa COVID? Nah, karena dari 60% di sekolah kita peserta didik itu tidak bisa mengatur atau tidak bisa memanage waktu belajar dengan baik. Padahal, nah sebaiknya kita itu bisa mengatur waktu belajar dengan baik walaupun dalam keadaan COVID dan walaupun dengan pembelajaran daring atau jarak jauh. Kira-kira tahu tidak pengertian manajemen waktu belajar? Ya, bahasa yang lebih mudah kita pahami yaitu upaya memprioritaskan kegiatan belajar. Jadi memprioritaskan itu kita pentingkan, ya. Jadi kita mementingkan mana hal yang lebih penting itu namanya memprioritaskan. Kira-kira belajar dengan bermain prioritas yang mana sebagai siswa? Belajar, Bu. Harusnya ya, ya baik. Kalau mungkin yang belum, berarti karena sekarang sudah tahu, nanti akan lebih memprioritaskan belajar. Ya, jadi pada intinya nanti kalau sudah bisa mementingkan mana yang lebih penting, terutama belajar itu lebih penting, nanti akan bisa mengatur misalnya aktivitas-aktivitas, contoh misalnya belajar di sekolah, tapi karena masa pandemi berarti daring. Kemudian belajar di rumah misalnya ada tugas. Ya, jadi semuanya boleh dilakukan asalkan positif, tetapi harus diatur waktunya. Harus dibuat jadwal ya, Bu. Nanti ditempel di kamar gitu ya, Bu. Bisa juga pinter. Itu kemarin kan ada ya contoh di slide, tapi kalau mungkin belum membuat nanti biar kita lebih jelas lagi kita ulas di sini, nanti perlu ada jadwal misalnya. Kemudian ini mengapa perlu manajemen waktu belajar untuk kedisiplinan, merencanakan setiap kegiatan, membuat kegiatan teratur, menilai setiap langkah kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian ini tadi fungsinya, jadi agar kita bisa mengatur atau mengelola waktu lebih efektif dan efisien, baik kegiatan harian, kemudian mingguan, dan bulanan, dan seterusnya. Nah, kemudian ciri-ciri manajemen waktu belajar. Jadi itu salah satunya misalnya jelas, ada jadwal kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian realistis itu sesuai atau berdasarkan pemikiran untuk mengatur jadwal. Kemudian fleksibel, walaupun sudah terjadwal, tetapi kegiatannya kan tidak persis sekali seperti itu, ya bisa dikembangkan atau fleksibel. Kemudian berkesinambungan itu bisa nanti untuk selanjutnya, tahap selanjutnya. Nah, kemudian yang terpenting dari materi ini, kira-kira itu adalah bagaimana ya caranya atau strategi mengatur atau memanage waktu belajar selama pandemi. Nanti diantaranya yang pertama adalah membuat daftar tugas berdasarkan kepentingannya. Kemudian yang kedua, mengatur waktu yang tepat untuk menyelesaikan tugas belajar. Kemudian membagi waktu atau membagi porsi waktu belajar dengan kegiatan lain.
Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga membuat daftar pembagian waktu belajar dengan kegiatan lainnya. Nah, baik, sebelum kita lanjut, kira-kira coba sambil kita ulas kembali materi, kira-kira bisa dipahami tentang manajemen waktu belajar atau silakan coba sebelum kita ke diskusi, Ibu mau tanya, kira-kira materi yang Ibu sampaikan bisa masuk atau bisa dipahami apa tidak? Jadi manajemen waktu belajar menurut kalian apa tuh? Boleh dengan bahasa sendiri yang lebih mudah dipahami. Kira-kira apa? Mengatur Coba. waktu belajar kita, Bu. Iya, bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Bagus, Hartanti. Yang lain mungkin. Daftar kegiatan sehari-hari, Iya Bu. bisa. Jadi diatur ya dengan daftar kegiatan waktu sehari-hari. Ya betul. Kemudian kira-kira kalau menurut kalian penting tidak untuk mengatur waktu belajar? Manfaatnya apa? Coba. Supaya yang kita rencanakan dapat tercapai, Bu. Ya, pinter, Juan. Jadi kita bisa merencanakan dengan baik, kemudian kita bisa mencapai dengan baik. Oke, nanti biar lebih kalian bisa lebih memahami lagi, biar lebih bisa meresapi makna dari materi ini, kita diskusi saja ya. Diskusi tentang materi belajar. Baik, saya tampilkan lagi. Nah, kegiatan diskusi ini bisa terlihat untuk topik diskusi. Bisa, Bu. Kecil, Bu. Ya, baik. Nanti untuk kelompok 1, seperti yang sudah Ibu bagi, itu ada Juan, Elin, Hartanti. Kemudian kelompok 2, Yanuar, Endang, Septi. Kemudian berikutnya Nanik, Nita, Eni, Kukuh, itu kelompok 3. Ya, nanti ditulis saja di kertas. Kamu salah satu lah di antara kalian. Kemudian yang berikutnya, susunlah sebuah daftar pembagian waktu belajar dengan kegiatan yang lain. Nah, kemarin di slide-nya sudah Ibu contohkan, ini hanya contoh ya. Kalian bisa menambahkan kegiatan atau rutinitas kalian, berbeda-beda boleh, mirip dengan ini boleh. Kemudian nanti waktunya silakan diatur sendiri. Silakan kelompok 1 siapa? Nanti yang Juan, baca, Bu, Bu. yang mewakili. Saya ya? Oh iya. Kalau kelompok 1 tadi, Bu, bagaimana cara mengatur waktu belajar? Kami berdiskusi dengan cara membuat daftar list kegiatan dan jadwal belajar, Bu. Ya, Jadi baik. nanti ada listnya dan ada jadwalnya. Gitu, Baik, Bu. boleh dibacakan daftarnya singkat saja. Daftarnya mulai dari bangun tidur, Bu, bangun tidur, terus persiapan mengikuti pembelajaran daring, lalu setelah kegiatan daring kami tidur siang dulu, terus kami main bersama teman sore-sore hari, terus setelah main kami ada kegiatan yang muslim, ada yang mengaji, ada yang TPA. Kalau saya kan karena non muslim, jadi saya kegiatannya membantu ibu saya jualan di warung, Bu, kalau sore-sore. Ya, Bu. boleh, bagus itu Juan. Iya. Terus ada lagi? Sudah, Bu. Ya, baik. Nanti paling ditambah yang kegiatan sore sudah, terus malam ya. Oh iya, Malam Bu. nanti kegiatannya apa lagi. Terus sampai dengan tidur. Malam tentunya mungkin masih ada kegiatan belajar ya, bukan disisipkan, tapi prioritaskan belajar, Oh, iya. misalnya melihat ada tugas apa tidak, seperti itu. Untuk hari ini, untuk materi manajemen waktu belajar sudah bisa dipahami. Ya, Ibu tutup dulu untuk materi ini. Selanjutnya nanti untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang motivasi belajar. Nanti seperti biasa video atau PowerPoint akan Ibu share di grup. Untuk kegiatan hari ini, untuk pelajaran BK saya tutup dulu. Tetap semangat untuk pelajaran atau daring mapel berikutnya ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.